Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih makan, saya tungguin makan dulu. Tapi waktu jawab salam, jawab semuanya. Ya. Orang segini banyaknya yang jawab cuma 2 orang. Ya, kagak mantun namanya. Ya. Iya, saya ulangin lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal laila mubarakan lil mu'minin wa sa'idan lil muttaqin wa asbatahu fursatan hasanatan lil qadirin wa ajzalal ajra was thawaba lil muaddinal mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma passalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin arsala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi tahirina ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Summa la tarawunnaha ainal yakin. Summa la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Wa qala aidan innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramin, segenap guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Segenap orang-orang tua kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang cukup banyak, yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Namun insya Allah sudah barang tentu tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya kepada segenap tuan-tuan guru kita dan segenap orang-orang tua kita yang hadir. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Al-Ustaz Haji Abdul Aziz bin Haji Abdul Somad, Bapak Al-Ustaz Haji Sufyan Hamzah, yang sama-sama kita hormati Bapak Al-Ustaz Haji Royani Yahya, Bapak Al-Ustaz Haji Muhammad Ali bin Haji Abdul Somad, Bapak Al-Ustaz Haji Sufyan Mas'ud, yang sama-sama kita hormati Bapak Al-Ustaz Dr. Andes Haji Ahnaf Hamzah, guru kita Bapak Dr. Taufik, guru kita Bapak Al-Ustaz Abdullah Sauki MA, guru kita Al-Ustaz Haji Mawardi Abdul Syukur, guru kita Al-Ustaz Miftahur Rizki MA, guru kita Al-Ustaz Khozin MA, dan masih banyak lagi yang lainnya
yang mudah-mudahan dengan sebab hadirnya guru-guru kita dan orang-orang tua kita, mudah-mudahan diiringi dengan turunnya rahmat, turunnya maghfirah, ampunan, bukan hanya buat almarhum, tetapi insya Allah buat kita yang hadir semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khususil khusus tentunya segenap keluarga besar daripada almarhum Bapak Haji Khotib bin Haji Muhammad, yang kita doakan semoga mereka keluarga semuanya senantiasa selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa selalu dijaga dan dilindungi kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terus bisa melaksanakan aktivitas berbagai macam hidup dan kehidupannya, khususnya dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Saudara, sebenarnya kurang pantas dan kurang layak kalau saya dianjurkan untuk menyampaikan tausiah, karena masih banyak guru-guru muda kita. Ustaz Miftahul Rizki ada di sini. Ya, beliau lebih layak, lebih pantas. Ya, Ustaz Abdullah ya Syauki juga ada. Nah, ini mestinya beliau, tapi karena memang sahibul musibah sahibul bait, ya memberikan kesempatan buat saya ini takziman wa takriman. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa ada manfaatnya, khusus buat pribadi saya. Mudah-mudahan juga buat sahibul musibah dan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya mulai dari mana kira-kira ini? Ya. Tadi Ustaz Hozin udah banyak menyampaikannya, singkat, padat. Saya hanya menyambung dah dari apa yang udah disampaikan oleh Ustaz Hozin. Iya. Jadi Bapak Saudara, kita meyakini kalau yang namanya mati atau yang kita sebut al-maut. Jadi mati itu sebenarnya bahasa Arab ya. Ya, jadi orang kalau ngomong mati bukan bahasa kasar, bukan. Kadang-kadang kita kalau bilang mati kayaknya nggak pantas gitu. Padahal mati bahasa Arab. Mata yang mutu mautan. Tuh, jadi dari mata jadi mati. Cuma beda harokatnya satu sih ya. Iya, kalau mata fi'il madi. Ya. Jadi mati itu kita yakini bahwa satu saat kita pun akan mati. Sepakat nggak kira-kira? Sepakat. Kapan orang itu disebut mati? Orang disebut mati itu Bapak Ibu Saudara kalau rohnya sudah berpisah dari jasadnya. Sepakat nggak kira-kira? Iya. Nih kita disebut mati apa hidup nih? Hidup. Kenapa? Karena ruh kita masih ada di dalam jasad. Suatu saat ruh kita akan diambil sama Allah melalui malaikat Israel. Nah, pada saat jasad kita diambil ruhnya ya oleh malaikat Israel, maka otomatis disitulah kita sudah meninggal dunia. Sehingga orang bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini pasti ya udah sunnatullah. Bahkan menjadi wajib kalau kita belajar ilmu akidah, yang namanya kematian itu menjadi wajib bagi setiap makhluk. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu diantara dalil ya. Jadi kullu man 'alaiha fan, setiap makhluk yang ada di permukaan bumi ini pasti dia akan mengalami kehancuran, pasti dia akan mengalami kematian. Manusia mati, yang kaya mati, yang miskin mati. Jangan pakai apa lagi, mati juga udah. Ya. Laki-laki mati, perempuan mati, yang muda mati, yang tua jangan bilang apa lagi, mati juga.
Begitu. Ini kadang-kadang kita bicara mati, yang muda ngeliatin yang tua aja. Ya, yang tua kesinggung. Jangan begitu ente, ngapa ngeliatin saya aja? Tuh, belum tentu. Kadang-kadang yang tua ngalah, dah yang muda duluan dah, kan begitu kadang-kadang. Ya. Nah, ini jadi semuanya mati. Dan juga akan ya tiba pada diri kita masing-masing. Nah, ini kita sepakati nih Bapak Saudara. Jadi kematian itu begitu. Ya, jadi ketika ruh ya diangkat dari jasad kita, maka saat itulah kita disebut mati. Makanya ada satu ibarat di dalam kitab. Di sana dikatakan al-insan yang qasimu ala salah satu aksam. Jadi manusia itu Bapak Saudara terbagi menjadi 3 unsur bagian yang penting. Yang pertama katanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Unsur yang kedua milik dirinya sendiri. Dan unsur yang ketiga itu adalah milik cacing-cacing tanah. Nah, coba kita perhatiin nih. Ya, ini bagus nih kita kalau kita perhatiin Bapak Saudara. Jadi yang pertama katanya unsur manusia itu nanti milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang dimaksud milik Allah itu apa? Ruh. Jadi ketika manusia meninggal dunia, ruhnya diambil. Itu ada yang menjelaskan ruh ketika mau dicabut dari nyawa, dari jasad kita, itu dari kaki katanya. Dari kaki terus naik ya, ke dengkul, ke paha, ke perut, terus sampai saat di tenggorokan. Nah, itu yang disebut dengan sakratul maut. Ya, jadi pada saat ruh ada di tenggorokan itu yang disebut dengan sakratul maut atau pada waktu nazah. Nazah itu saat-saat yang genting banget. Sehingga Allah berfirman, wa antum hina izin tanzurun. Wa antum hina izin. Hina iz ini namanya tanwinnya iwad an jumlah gitu ya. Ya, jadi asalnya hina izin ay hina iz balagatir ruhul hulkum wa antum tanzurun. Ya, jadi dan kamu nanti pada saat ruh ada di tenggorokan. Nah, pada sakratul maut ruh ada di tenggorokan itu wa antum tanzurun. Kamu akan diperlihatkan. Ya, kamu akan diperlihatkan, itulah tempat kamu yang sebenarnya. Sehingga tadi ada ayat yang saya bilang alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun kalla summa kalla saufa ta'lamun. Nah, kalau udah ilmal yakin baru di situ la taraunal jahim. Orang kadang-kadang saat ini belum bisa membedakan mana yang namanya kehidupan yang sebenarnya. Nah, nanti dia akan mengetahui bagaimana kehidupan yang sebenarnya pada saat sudah ainal yakin. Nah, itu ainal yakin di situ ketika ruh sudah ada di tenggorokan Allah perlihatkan. Itulah yang namanya kehidupan yang sebenarnya. Makanya ada satu hadis an-nasu niyamun. Ya, jadi manusia itu sebenarnya lagi tidur. Ini kita nih lagi hidup lagi tidur sebenarnya. Nah, kemudian watanabbahu dan mereka akan terjaga hina matu ketika mereka meninggal dunia. Nah, kalau mereka udah meninggal dunia mereka baru bangun. Karena saat-saat ini banyak Bapak Saudara orang yang tidak tahu apa arti kehidupan yang sebenarnya. Sehingga ketika udah ainal yakin lataraunal jahim. Jadi jangan sampai begitu. Ya, jadi wa antum hina izin tanzurun. Saat itu ya kamu akan diperlihatkan oleh Allah tempatnya di mana. Ada yang diperlihatkan tempatnya di sorga. Ada yang diperlihatkan tempatnya di neraka. Na'udzubillah min zalik. Nah, itulah yang namanya ruh. Ya, jadi ruh ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia bilang ruh ini nggak akan rusak. Ya, ruh ini nggak akan rusak. Makanya ketika ditanya apa sih ruh itu? Allah bilang wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi kalau bicara masalah ruh,
Ini kita susah bicara masalah ruh. Itu min amri Rabbi namanya. Ya, jadi ada kata-kata khalaq, ada kata-kata amr. Nah, kalau masalah ruh itu termasuk amr. Min amri Rabbi. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dia bilang tuh ruh nggak hancur, Pak. Ya, ruh itu nggak hancur. Diangkat sama Allah. Ya, ada ruh yang ditempatkan di Illiyin. Ada ruh yang ditempatkan di mana? Di Sijin. Nah, kalau ruhnya orang-orang baik, orang solih, apalagi orang-orang yang syahid, itu mereka ruhnya memang hidup. Terus dikasih kesempatan, kebebasan oleh Allah melalui malaikatnya. Bahkan diberikan rezeki. Ya. Nah, kalau ruh-ruhnya mereka orang-orang yang durhaka kepada Allah, itu memang benar diikat, nggak bisa kemana-mana. Ya, tapi ya kita nggak bisa menyangkal. Memang ruh itu ada. Orang-orang baik ruhnya bebas, berkeliaran begitu saja. Contoh, waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj coba. Itu kan ada cerita. Nabi Muhammad ketemu dengan ya Nabi Allah ya Idris. Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Allah Musa. Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Itu bisa berbincang-bincang, bercakap-cakap. Kenapa? Karena ruh memang ada. Ya, bahkan bisa ngobrol. Nabi Muhammad ngobrol dengan Nabi Musa. Saat itu Nabi Musa sudah meninggal dunia, tapi masih bisa ngobrol. Nah, begitulah. Jadi kalau ruh orang-orang baik, Bapak Saudara, makanya bisa aja. Kalau malam Jumat, ruh orang baik bisa datang kepada keluarganya, ngeliatin, bisa terjadi. Ya, bagaimana nih keluarganya? Ya, apakah dia termasuk orang-orang yang baik, ahli ibadah, rajin sholatnya, rajin ibadahnya, maka dia akan tersenyum, bahagia, senang. Tapi kalau yang dilihat keluarganya, ya Allah, yang ada kemaksiatan, perbuatan dosa, maksiat, nah ruh itu akan terasa sakit. Kenapa? Masya Allah, kenapa keluarga saya, kok setelah saya meninggal, mereka tidak mau melaksanakan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itu. Ya, jadi itulah ruh yang kita yakini Bapak Saudara. Ya, jadi ini milik Allah, akan diberikan kembali ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah. Ya, dan kami ini akan dikembalikan kepada Allah. Berarti ruhnya yang dikembalikan. Nah, seperti itu. Nah, yang satu lagi namanya jasad. Badan yang kelihatan tuh, Pak. Itu badan, jasad manusia. Nah, itu nanti bagaimana jasad? Nah, kalau jasad ini nanti katanya lidud. Untuk santapan cacing-cacing tanah. Ini umum ya. Ya, jadi umumnya yang namanya jasad ketika dikuburkan itu nanti menjadi santapan-santapan cacing-cacing tanah. Masya Allah Bapak Saudara, itu orang kalau udah masuk ke liang lahat sudah dikuburkan, itu nanti banyak cacing-cacing tanah yang udah siap untuk menggerogoti, memakan. Bahkan di dalam hadis-hadis banyak cerita-cerita. Ada yang namanya kalbun aswad, ya, ada anjing hitam yang udah siap untuk apa? Mencabik-cabik jasad tersebut. Tapi ada juga jasad yang selamanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai kain kafannya tidak akan ya rusak sama sekali. Itu banyak dibuktikan. Ada orang-orang baik ya, ketika kuburnya terpaksa mau diangkat, dibongkar ya, karena mungkin ada ya penggusuran dan lain-lain sebagainya. Ternyata ketika diangkat, Pak, ini kalau menurut logika akal pikiran itu pasti udah hancur, tulang-tulangnya udah hancur pasti, kain kafannya apalagi. Tapi ternyata ya ini masih utuh ya, ternyata kain kafannya masih utuh, sama seperti baru dibungkus, masih harum, jasadnya masih utuh. Ternyata orang ini adalah orang yang istimewa, yang mungkin tadi udah disebutkan oleh Ustaz Hozim. Tuh, jadi memang
semuanya dikembalikan kepada kebaikan-kebaikan. Ya, jadi orang kalau baik udah beruntung aja Bapak Saudara. Ya, jadi insya Allah kalau orang-orang baik akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bertahun-tahun mungkin jasadnya tidak akan rusak, tidak akan hancur. Kenapa? Allah jaga, Allah pelihara. Nah, yang satu lagi ada yang dikatakan kembali kepada dirinya. Mana tuh yang dikembalikan kepada dirinya masing-masing? Tidak lain adalah amal, perbuatan kita. Nah, ini perbuatan kita selama hidup di dunia apa aja, itu nanti nggak akan ditambahin, nggak akan dikurangin, akan dikembalikan kepada orang tersebut. In khairan wa khairun, wa in syarran fa syarrun. Jika memang dia punya amal-amal kebaikan, maka Allah akan berikan ganjaran kebaikan. Namun kalau dia banyak ya kejahatan dan perbuatan-perbuatan dosa, maka itu pun yang akan diberikan sebagai tanggung jawab dia. Dia harus mempertanggungjawabkan terhadap amalan yang pernah dia lakukan. Makanya tadi kita beruntung kalau mendengar ya apa yang disampaikan Ustaz ya Khozin, uzkuru mahasina mautakum. Kebaikan-kebaikan almarhum begitu banyak, dan saya emang merasakan sendiri Bapak Saudara. Beliau termasuk jamaah umroh saya, dan 2 kali beliau berangkat umroh sama-sama saya. Itu memang beliau nggak banyak omong, kagak banyak bicara, tapi Masya Allah kalau masalah ibadah udah rajin banget udah. Ya, itu rajin. Percis yang tadi Ustaz Khozin sampaikan. Masalah kedermawanannya sudah tidak diragukan lagi, Masya Allah. Itu Masya Allah, orang-orang yang seperti ini, ya insya Allah nanti akan diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tinggal lagi kan kita nih. Ya, kalau almarhum Haji Khotim, insya Allah dah kita udah yakin banget beliau termasuk min ahlil khair. Ya, termasuk orang baik. Dan kita yakin ya bahwa beliau akan dimasukkan ke dalam surga. Tuh, sebab Allah udah jamin sih. Di dalam salah satu hadis saya baca nih di awal-awal muqaddimah bab sholat, di bab Sittina Mas'alah, satu kitab tuh karangan Imam Romli. Ya, Sittin. Itu di sana dibilang, katanya saya berjanji kepada hamba-hamba saya, kalau seandainya hamba saya tekun melaksanakan sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu, dia tekun sholatnya di awal waktu, apalagi berjamaah, udah dijamin. Ya, kata Allah, saya pastikan orang itu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ditambahin, wa yadkhulunal jannah bighairi hisab. Tuh begitu. Jadi mereka akan dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab, tanpa pakai ya repot-repot, enggak pakai dihisab lagi, udah masuk surga aja dah. Enak gak kira-kira? Enak Bapak Saudara. Kita kalau ditanya repot, jangan ditanya sama malaikat. Ya, baru melihat bentuk malaikat aja kita udah bingung. Jangan kita bilang itu pertanyaan enak kok gampang. Marabbuka. Tuh, udah dibocorin itu. Sebenarnya kalau ujian negara, dosa kita. Ya, itu nanti bisa dipidanakan kita kalau membocorkan soal. Tapi ini soal udah dibocorin. Ya, sama ulama-ulama, sama para ustaz, para ustazah. Ya, itu dibocorkan nanti kalau ente masuk ke dalam kubur pasti akan ditanya marabbuka wa man nabiyuka dan seterusnya. Tapi walaupun udah bocor, ya enggak semuanya bisa jawab. Ya ada yang bilang, Ustaz saya kagak pinter bahasa Arab, gimana ntar jawabannya? Ya marabbuka, saya kagak ngerti. Sampai di ngapalin aja di rumah. Ya, marabbuka Allahu Rabbi, diapalin. Sholat kagak, puasa kagak. Bisa nggak jawab nanti? Ya kagak bisa jawab. Ini soalnya dibocorin. Tapi walaupun tidak tahu, belum tentu dia bisa ya menjawab pertanyaan tersebut. Jadi baru ngelihat malaikat aja udah bingung gitu. Ya, ada yang menyeramkan. Coba baca kitab Nuruz Zolam Bapak Saudara. Buah karya daripada Imam Nawawi.
Ya, itu dijelaskan. Ya, makanya pertanyaan kagak sama. Ya, jadi nanti ada orang yang ditanya banyak bener. Sama seperti kita ditanya sama KPK dah. Ya, itu kalau ditanya sama KPK udah kurang keringat dingin itu. Ya, kalau dari pagi sampai malam lagi. Ya, nah begitu. Jadi nanti sama malaikat Munkar Nakir ditanya, tapi pertanyaannya nggak sama. Ada yang berat pertanyaannya, ada yang satu soal doang udah nggak ditanya lagi. Itu dalam kitab Nuruz Zolam dijelaskan oleh Imam Nawawi. Bahkan ada orang yang kagak pakai ditanya lagi udah. Wa yadkhulunal jannah bighairi hisab. Mereka akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Ini kira-kira kita mau ditanya apa enggak? Pak, mau ditanya apa enggak? Iya, pengennya enggak mau ditanya, iya. Nah, kalau pengen gak ditanya tadi katanya tuh, sholat di awal waktu. Ya, kalau bisa berjamaah. Tuh kalau bisa. Begitu. Jadi kita usahakan. Sebab memang orang beda-beda nanti ditanyanya. Ada Imam Sibawai pernah ditanya. Imam Syafi'i ditanya. Kan seorang imam yang begitu ya pandai dalam ilmu nahunya. Ketika malaikat Munkar nanya, Marrabbuka? Imam Sibawai ini ditanya nih, Marrabbuka? Lalu apa kata Imam Sibawai? Wahai malaikat Munkar Nakir, itu ente nanya saya marrobuka, mannya i'robnya jadi apa? Tuh ditanya begitu. Jadi marrobuka, man itu i'robnya jadi apa? Lalu kata malaikat Munkar Nakir ngadu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya ini bagaimana ini ada hambamu? Saya nanya, tumben-tumbenan saya ditanya lagi. Ya. Bukan dijawab tapi dinanya lagi, mannya jadi apa i'robnya? Tuh. Lalu kata Allah apa? Itu kalau ada hamba saya yang begitu tuh jangan pakai ditanya lagi dah. Tuh, jangan pakai ditanya lagi. Ya ahli nahu Imam Sibawai. Ya, makanya nanti Bapak begitu aja. Kalau ditanya marrobuka, jawabnya apa? Man i'robnya jadi apa? Ya, tuh begitu. Ini muridnya Imam Sibawai. Ya, Masya Allah, begitu. Ada lagi orang ketika ditanya, karena dia melazimkan surah Al-Muluk. Dia tiap malam baca surah Al-Muluk nih Bapak Ibu Saudara. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca tiap malam. Apakah habis maghrib dibacanya, atau habis isya, atau pada saat-saat tahajudnya, atau memang pada saat habis sholat subuh dibaca, dibiasakan surah Al-Muluk. Itu keistimewaannya apa? Baca ya tafsir Ibnu Katsir. Ya, di dalam kitab ya tafsir Ibnu Katsir di sana dijelaskan tuh ya bahwa salah satu keutamaan surah Al-Muluk, orang-orang yang sudah melazimkan bahkan sudah menjadikan darah daging itu surah Al-Muluk, nanti dia akan membela habis-habisan pada saat ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Jadi pada saat dia kagak mampu menjawab marrobuka, man nabiyuka, kemudian dia kagak mampu, mungkin entah apa alasannya, dia nggak bisa menjawabnya, lalu dia mau diapain? Mau digebuk. Kan katanya ya itu malaikat Munkar Nakir udah nyiapkan apa tuh? Martil, pentungan. Ya, itu kalau seandainya orang kagak bisa jawab udah siap mau dipukul. Ya, itu seandainya dipukulkan kepada gunung-gunung, maka gunung itu akan hancur dan akan lumer. Tuh, jadi ketika manusia dipukul di situ, katanya menjerit itu manusia yang ada dalam kubur, ya, dan semuanya mendengar illas sakolain. Kecuali sakolain. Siapa sakolain? Jin dan manusia. Jin dan manusia yang tidak akan mendengar jeritan orang yang sedang disiksa di dalam kubur. Tetapi makhluk-makhluk lain Allah kasih kesempatan bisa mendengarnya. Nah itu Bapak Saudara pada saat ya genting dia nggak bisa jawab. Tiba-tiba itu surah Al-Muluk muncul. Membela habis-habisan kepada orang tersebut. Hai malaikat Munkar Nakir. Begitu kata surah Al-Muluk. Jangan sekali-kali kamu coba-coba menggebuk orang ini. Begitu Bapak Saudara. Jangan sekali-kali kamu coba-coba menggebuk orang ini. Kenapa? Karena di dalam tubuh orang ini ada saya. Ada surah Al-Muluk. Dan saya adalah kalamullah. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kamu gebuk, sama aja kamu gebuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Itu malaikat digituin berani nggak kira-kira? Kagak berani. Nggak berani Bapak, Ibu, Saudara. Tuh, makanya orang-orang tua kita ya ngamalin tuh. Jangan lupa tiap malam baca surah Al-Muluk. Ya, surah Al-Muluk baca. Karena nanti dia akan membela habis-habisan pada saat kita di dalam kubur. Begitu Bapak Saudara. Ya, jadi itulah yang namanya amal. Jadi amal ini penting banget Bapak Saudara. Ya, amal walaupun kelihatannya sepele sedikit, tapi kalau kita lazimkan, kita mudawamahkan, mudah-mudahan itu akan menjadi pembela kita nanti. Contoh yang tadi dah, sholat jamaah. Satu aja kita membiasakan sholat jamaah. Tuh, nggak pernah berani-berani, ya itu meninggalkan sholat. Sebab Allah katakan tuh, kalau ada orang meninggalkan sholat, muta'amidan, berani, sengaja, maka akan ditulis di pintu neraka namanya Fulan bin Fulan. Itu ditulis namanya. Di mana? Di pintu neraka. Na'udzubillah min zalik. Nah untuk itulah makanya ini amal penting dah. Ya, kita kalau hadir seperti ini nih kayak orang benar semua, Pak. Betul ya? Iya, kayak orang benar semua dan nunduk semuanya dah. Iya, ntar aja keluar aja dari sini, lupa aja lagi. Tuh. Makanya kita disuruh banyak-banyak ingat sama mati. Itu di dalam kitab ya Tazkiratul Qurtubi itu dijelaskan di situ. Siapa-siapa yang memperbanyak ingat sama kematian, man aksara zikral maut u'tiya salasata ya kurama. Siapa-siapa yang senantiasa sering-sering ingat sama mati, maka dia akan diberikan 3 kemuliaan. Tuh, makanya kita disuruh ingat-ingat sama mati. Ini kalau lagi hadir begini kan kita ingat sama mati ya. Ingat sama mati. Ya kalau kagak ingat sama mati maka terlaluan dah. Namanya acara malam nuju hari. Ya itu kan artinya kematian. Kalau almarhum saya yakin insya Allah udah termasuk husnul khotimah. Karena amal kebaiknya banyak tadi udah disebutkan. Yakin, saya yakin banget udah. Ya sebab Allah itu ana inda zonni abdibi. Kan begitu ada hadis qudsinya. Udah yakin ibu, keluarga semuanya. Itu udah yakin orang tua kita orang baik. Ya, kita sesuai dengan hadis ana inda zonni abdibi. Saya bagaimana sangkaan hamba saya kepada saya. Tadi Ustaz Khazin udah banyak tuh menceritakan dan itu bukan ya kata-kata yang hanya pendustaan dan pencitraan, bukan. Kalau sekarang kan zaman pencitraan, masuk got, pencitraan. Ya. Pencitraan yang masuk got, ya. Nah, begitu. Tapi ini Ustaz Khazin bukan pencitraan apa adanya, Ibu. Ya keluarga itu benar harus tahu. Ya, jadi yang disebutkan Ustaz Khazin tadi itu Masya Allah apa adanya. Enggak dibuat-buat sama sekali. Kita yakin. Tapi ini kita bagaimana? Keluarga bagaimana? Nah itu makanya kita suruh ingat sama mati. Nah insya Allah kalau kita ingat sama mati Bapak Saudara. Yang pertama katanya kebaikan apa? Al-Isra bit taubah. Jadi di dalam kitab tersebut dijelaskan. Ya satu-satunya tuh kebaikannya apa? Cepat-cepat taubat. Jadi kalau kita ingat mau mati, cepat taubat. Taubat itu nggak mesti astagfirullah doang. Tapi yang paling penting bagaimana perbuatan yang tidak baik benar-benar ditinggalkan. Jangan astagfirullah, judi masih main. Ya, apa maksudnya astagfirullah? Ya, yang pada punya utang bayarin. Ya, ini astagfirullah, utang kagak bayar-bayar. Ya. Kita utang, Pak. Itu matlul ghani zulmun. Menunda-nunda bayar utang bagi orang yang sudah kaya, yang sudah mampu dan udah jatuh temponya, tapi dia kagak mau bayar, itu zulmun. Zulmun itu artinya dosa. Nah, kita kalau punya utang tuh mesti bayar, apalagi udah mampu dan sudah jatuh temponya. Makanya kita kalau mau minjem ya harus tahu kapan mengembalikannya. Agama nganjurin pakai kwitansi, tulis. Ya saya minjem tanggal sekian, mulanginnya tanggal berapa. Jangan bilang udah ente kagak keperjamaan aja. Udah bayaran kapan? Kapan-kapan. Tuh. Bayar kapan-kapan. Kan repot. Ya, jadi jangan. Ini namanya taubat. Ya bukan segera baca astagfirullah.
Ya, bukan sekali kita baca astagfirullah, saya mohon ampun kepada Allah, tapi bagaimana perbuatan kita. Ya, jangan tiap malam masih main gaplek aja. Ya. Ini kalau lagi begini kan gak ada yang main gaplek ya? Gak ada. Tar aja dah. Ya Allah, di perapatan banting kartu lagi. Ya, banting kartu tuh nggak rapi-rapinya, seneng banget membanting kartu. Orang kalau yang membanting kartu kan nyebutnya nggak enak Bapak Saudara. Satu orang nyebut mampus lu. Tuh kalau membanting kartu begitu. Yang satu lagi apa ntar jawabnya? Ya, buset. Ah, buset. Nggak ada kalimat-kalimat yang bagus. Tanya Pak RT dah. Ya, kira-kira Pak RT kalau warganya main gaplek ada enggak? Oh, waktu membanting kartu, astagfirullahaladzim. Ya, dijawab lagi. La haula wala quwata illa billah. Nah, yang satu lagi jawab Al-Fatihah. Ya, tahlil udah. Ya, enggak ada. Ya, ini jadi kadang-kadang kita taubat tapi ya mulutnya astagfirullah, perbuatannya enggak beristighfar. Ya, yang suka ninggalin sholat, kodoin. Ya, saya kemarin suka ninggalin sholat, kodo wajib. Ya, bayar tuh. Kalau bisa jangan sholat sunnah dulu, kodoin dulu. Nah, kalau udah dikodoin baru tambahin dengan sholat sunnah. Jadi banyak masalah istighfar ini. Jadi kalau kita ingat mati, mudah-mudahan kita cepat-cepat istighfar, mohon ampun nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan nerima ampunan kita Bapak Saudara. Ya, dengan syarat satu, ya matahari belum terbenam dari sebelah ya timur, ya belum terbit dari sebelah barat, ya belum terbit dari sebelah barat. Kan biasanya terbitnya dari sebelah ya timur. Nanti sekali-kali matahari akan terbit dari sebelah barat. Nah, kalau udah matahari terbit dari sebelah barat, kita mohon ampun dan gak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, ketika sudah di gorgoroh, saat ruh sudah ada di tenggorokan. Itu kalau kita minta ampun gak bakalan diampunin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau diampunin semuanya masuk surga. Enggak, neraka enggak ada tuh. Ya, termasuk Fir'aun. Fir'aun kan mengakui kerasulan Nabi Allah Musa, mengakui adanya Allah, ya Tuhan Nabi Musa. Saat kapan? Saat sudah ya goro-goro, saat ya ruhnya udah ada di tenggorokan. Kenapa? Karena udah diperlihatkan sama Allah tempatnya. Nah, seperti itu. Jadi al-isra taubat. Ayo kita percepat taubat. Yang kedua, dengan ingat kepada mati, apa? An-nasat fil ibadah. Ya, jadi kita ya bergairah untuk ibadah. Tuh, orang kalau ingat sama mati, Masya Allah, udah sama ibadah udah giat banget. Ya, jadi ada motivasi, ada semangat untuk ibadah. Jadikan sholat, ibadah itu kebutuhan buat kita. Jangan dijadikan beban. Kalau ibadah, sholat dijadikan beban jadi berat. Tuh, makanya kalau kita dengar suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kalau kita an-nasat bil ibadah, jawabannya Alhamdulillah. Saya ya akan melaksanakan sholat. Saat itu udah langsung kerjakan. Kalau enggak, di bab-bab fikih itu ada namanya azam. Ya, jadi artinya tetap dia ya memenuhi panggilan Allah, memenuhi panggilan Allah. Yang bagus as-sholatu ala awali waktiha, sholat di awal waktu. Jadi ketika bilang hayya 'alas sholah, nah itu kalau bisa segala pekerjaan-pekerjaan yang kita sedang ya guleti, kalau bisa kita tinggalkan terlebih dahulu. Kalau memang bisa kita tinggalkan, sebab kita udah dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk munajat, untuk ya berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itu. Jadi jangan dijadikan beban. Kalau jadikan beban, kita dengar suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa jawaban kita? Ya, udah azan lagi. Tuh, begitu. Ya, udah azan lagi. Sementara, ya, saya belum melakukan ini, melakukan itu. Jadi kayaknya beban buat dia. Kalau giran ngaji, beban. Ya, malam Rebo lagi dah. Ya, begitu. Ya, malam Kemis lagi. Tuh, karena apa? Pengajian dijadikan beban. Kalau pengajian dijadikan beban, jadi rasanya nggak enak. Tuh begitu Bapak Saudara. Jadi kalau ngaji kadang-kadang lihat jam mulu. Udah jam berapa sih ya? Gitu. Bahkan murid sekarang berani sama gurunya. Guru, ngaji jangan lama-lama ya. Tuh.
Begitu Ustaz Taufik sekarang. Ya, murid modern namanya. Ya, jadi gurunya diatur. Guru kalau bisa ngaji jangan lama-lama nih. Saya banyak acara. Ya Allah. Ya, jangan. Nggak boleh begitu. Ya, jadi kalau kita yang namanya ibadah, kebutuhan. Sama seperti kita makan itu kan kebutuhan. Pagi ya kita makan. Entar siang kita makan lagi. Sore malam kita makan lagi. Kenapa? Kebutuhan. Ada nggak yang bosan sama makan di sini? Coba nunjuk. Nggak ada kan? Nggak ada yang bosan. Ustaz, saya sekarang udah bosan nggak makan-makan lagi. Wah hebat, bener udah. Ya, jadi rata-rata orang nggak pernah bosan sama makan. Karena kebutuhan jasmani itu. Nah, begitu juga rohani kita butuh. Nah, butuh apa? Butuh ibadah. Makanya orang kalau yang udah butuh sama ibadah, Masya Allah, terasa nikmat rasanya. Itu Bapak Saudara bisa merasakan sendiri lah. Bagaimana nikmatnya ibadah. Ketika dia sedang beribadah, bermunajat kepada Allah. Rasanya asik banget dah. Sehingga kalau dia belum sholat duha, jam 10 nih ibu. Ibu belum sholat duha bu, jam 10. Kayaknya kata ibu, ada sesuatu yang belum saya kerjakan. Kayaknya gimana ini? Rasanya nggak enak banget. Ingat, ternyata belum sholat duha. Kenapa? Karena duha dijadikan apa? Kebutuhan. Kayaknya kalau belum sholat duha kita belum enak, belum ngelapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Maka jadikan tuh ibadah sebagai kebutuhan, jangan dijadikan sebagai beban. Nah, yang terakhir ya qanaatun nafsi. Orang yang sering ingat sama mati itu selalu hidupnya qanaah. Nerimain apa adanya. Selalu husnuzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berprasangka yang positif, yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, yang menimpa kepada kita, maka tetap kita husnuzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sayang banget sama keluarga kita. Kita sayang sama orang tua kita. Ternyata orang tua kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sayang dengan istri kita. Ternyata istri kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sayang dengan suami kita. Ternyata suami kita dipanggil lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sayang dengan anak kita, ternyata anak kita dipanggil lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sayang dengan keluarga kita, tapi sayang Allah lebih cinta sehingga lebih dulu memanggil ya keluarga-keluarga kita. Itu semuanya adalah hal yang memang biasa menjadi sunnatullah. Yang terpenting bagaimana kita bisa menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah yang namanya kita tanamkan husnuzon, prasangka yang baik kepada Allah. Ini kadang-kadang kita ya saat ini udah sering ngatur Tuhan, udah ngatur Allah. Ya Allah, kenapa sih engkau sudah ambil lebih dulu? Nah, begitu. Saya aja apa duluan? Jangan. Masa ya ente yang ngatur Allah? Ya, jadi semuanya itu sudah sunnatullah. Ya, memang inilah yang akan ya dikenakan kepada kita sebagai ya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya udah qanaatun nafsi. Ya, kita jadi harus menerima apa yang sudah ya diberikan oleh Allah. Ar-ridho bima qassamahullah. Kita selalu ridho dengan apa yang sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang termasuk terbaik. Sehingga kita terus husnuzon. Tanamkan prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yakin. Kita nanti akan ketemu di sorga. Ya, kita akan ketemu. Ya, makanya ada silaturahim. Itu amalan yang tidak akan putus-putusnya. Walaupun di sorga masih dianjurkan. Apa? Silaturahim Bapak Saudara. Kalau sholat, nanti di sorga disuruh sholat enggak? Enggak udah. Ya, udah enggak ada yang namanya sholat lagi. Ya, yang namanya puasa cuma di dunia. Nanti di sorga kita udah enggak disuruh puasa lagi. Tapi ada amalan di dunia diperintahkan, dianjurkan. Tapi nanti di sorga pun masih diperintahkan. Apa itu? Silaturahim. Tuh, makanya nanti kita bisa silaturahim ke guru-guru kita.
ya, ke keluarga kita, bisa kita ketemu, ya, ketemu semuanya dengan silaturahim. Makanya kalau kita baca kitab-kitab nanti ada tuh, kalau hari Jumat, ya, hari Sabtu, hari Senin dan seterusnya, itu ada. Ya, kabab memang orang masuk sorga sama-sama di sorga, tapi derajatnya beda-beda. Ya, mungkin kita sama Nabi, ya nggak tahu derajatnya bagaimana. Sama guru-guru kita, ya juga kita nggak tahu bagaimana. Nah, seperti itu, sama-sama dalam sorga, mungkin derajatnya berbeda-beda. Makanya di sini kita walaupun sudah ya meninggal dunia, nih keluarga harus ingat sama orang tua kita. Tetap doain. Kenapa? Karena orang-orang tua kita itu yang baik, ya maupun yang tidak baik, itu tetap masih butuh doa-doa kita. Ya, sehingga semakin banyak doa yang kita berikan, nanti semakin ya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya kira ini kali Bapak Ibu Saudara yang dapat saya sampaikan. Ya, pada akhirnya mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa selalu ingat sama kematian. Ya, jadi kalau kita ingat sama mati, insya Allah banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Minimal kita nggak berani berbuat dosa, minimal kita nggak berani berbuat maksiat. Yang ada selalu ya banyakin istighfar, bertaubat kepada Allah, giat melakukan ibadah dan selalu menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah, sehingga kita ini selalu husnuzon, berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf manakala ada kesalahan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.